Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 23 November 2024. Pekan biasa ke-33. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 11, ayat 4 sampai dengan 12. Aku, Yohanes, mendengar satu suara yang berkata, "Lihatlah kedua saksiku ini. Mereka itulah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jika ada orang yang hendak menyakiti keduanya, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Kedua saksi itu mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dimilikinya pula kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali dikehendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksiannya, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku, bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak akan memperbolehkan mayat itu dikubur. Dan para penduduk bumi akan bergembira dan bersukacita atas kedua saksi itu. Mereka akan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tetapi 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam kedua orang itu, sehingga mereka bangkit. Semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut, dan orang-orang itu akan mendengar suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, kedua saksi berkuasa untuk menutup langit, mengubah air menjadi darah, dan mendatangkan malapetaka di bumi. Mereka dibunuh, tapi bangkit lagi dan naik ke langit diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Dalam bacaan Injil, orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Ada 7 saudara yang memperistrikan satu wanita, kemudian satu demi satu meninggal. Istri siapakah wanita ini bila kelak ada kebangkitan? Kita pun dapat berpikir sama seperti orang Saduki. Namun Yesus memberi harapan bahwa hidup sesudah kematian bukanlah seperti hidup di dunia ini, apalagi sebatas soal kawin dan dikawinkan. Allah memberi kehidupan kekal bagi mereka yang sudah bijaksana selama menjalani hidupnya di dunia ini. Bagaimana dengan saya? Mari kita hidup bijak, agar kelak bisa mendiami negeri orang-orang hidup sebagaimana diwartakan Yesus. Siapakah orang Saduki? Orang Saduki atau kaum Saduki adalah nama kelompok yang ada di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Mereka adalah kelompok aristokratik atau kelompok sosial atau politik yang anggotanya memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat, entah berasal dari keturunan, kekayaan, atau kekuasaan politik. Mereka adalah kelompok yang memiliki tanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di bait suci sebagai imam. Kebanyakan orang Saduki adalah seorang imam. Namun, tidak semua imam adalah orang Saduki. Orang Saduki berasal dari Zadok, yang adalah nama imam agung pada masa Raja Daud. Kaum Saduki ambil bagian dalam aktivitas politik yang dimulai sejak masa pemerintahan Kekaisaran Persia. Pada saat itu, banyak dari mereka berkomunikasi dengan penguasa asing dan menerima Helenisasi. Pada masa pemberontakan dan pemerintahan Makabe, dominasi orang Saduki berkurang, dan kaum Farisilah yang lebih berkuasa pada saat itu, tahun 76 sampai 67 Masehi. Kaum Saduki mulai berjaya kembali pada masa pemerintahan Romawi dan ambil posisi penting dalam bidang politik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Sempurna, segala ciptaan Kau kasihi dengan rahmat keselamatan. Semoga hati kami senantiasa terbuka untuk menerima tawaran keselamatan-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.